Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah. Bagaimana kabar hari ini? Ustazah berdoa semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Hari ini belajar lagi bersama Ustazah Leli. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia KD 3.8. Silakan untuk KD 3.8 bahasa Indonesia, kalian baca sendiri ya. Hari ini kita akan belajar berbagai macam ungkapan. Yang pertama ada ungkapan pujian, kemudian ungkapan terima kasih, ungkapan ajakan, dan yang terakhir ungkapan permintaan tolong. Untuk yang pertama yaitu ungkapan pujian dan terima kasih. Ungkapan pujian artinya adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan apresiasi atau penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai. Ungkapan pujian juga bisa diberikan karena hal-hal baik yang kita terima. Sedangkan ungkapan terima kasih adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan rasa hormat, rasa syukur terhadap pihak yang telah memberikan sesuatu. Nah, sebagai contoh ini ada dua buah percakapan. Percakapan yang pertama antara Siti dan Lani. Siti berkata, "Kamu pandai sekali bermain tapak gunung. Kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki." Kemudian Lani pun menjawab, "Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati." Nah, dari percakapan ini ada ungkapan pujian yang diucapkan oleh Siti kepada Lani. "Kamu pandai sekali main tapak gunung." Ini merupakan ungkapan pujian Siti kepada Lani karena dia pandai bermain tapak gunung. Nah, kemudian karena sudah dipuji oleh Siti, Lani pun mengucapkan terima kasih. "Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang." Ini merupakan contoh ungkapan terima kasih. Selanjutnya adalah percakapan antara Lani dan Dayu. Lani berkata, "Dayu tadi bermain bersama Benny ya? Bagaimana permainannya?" Dayu pun menjawab, "Keseimbangan badan Benny sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang, tidak pernah jatuh. Hebat." Nah, anak-anak, ungkapan yang disampaikan oleh Dayu itu merupakan contoh ungkapan pujian. Keseimbangan Benny sangat bagus. Ini merupakan pujian kepada Benny karena keseimbangan badan Benny sangat bagus. Contoh berikutnya, ini ada percakapan antara Udin, Benny, dan Edo.
Udin berkata, "Asyik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai." Benny menjawab, "Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan." Sahut Edo, "Betul, tidak hanya ke badan, tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai dingin." Dari percakapan ini, kalian bisa menemukan ungkapan pujiannya. Iya, ungkapan pujian ini disampaikan oleh Benny kepada Udin. "Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan." Ini adalah ungkapan pujian dari Benny kepada Udin karena Udin sangat hebat. Dia berani menyiramkan air sungai ke badan. Kemudian di kota ada sebuah percakapan antara Udin dan Benny juga. Udin berkata, "Benny hebat. Sekarang sudah berani berjalan di dalam air." Kemudian Benny menjawab, "Terima kasih, Udin." Udin pun berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" Benny menjawab, "Aku senang sekali, Udin. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku." Kalian bisa menemukan ungkapan pujian dan terima kasihnya? Iya, ungkapan pujiannya disampaikan Udin kepada Benny. "Benny hebat. Sekarang sudah berani berjalan di dalam air." Ini adalah ungkapan pujian kepada Benny karena dia sudah berani berjalan di dalam air. Kemudian, karena sudah dipuji oleh Udin, Benny pun menjawab, "Terima kasih, Udin." Ini adalah ungkapan terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan artinya adalah ungkapan atau kalimat yang menyatakan ajakan kepada seseorang untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Ungkapan ajakan biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Contohnya, ini adalah percakapan antara Lani, Benny, dan Udin. Lani berkata, "Buatlah kalimat ajakan dari kata air." Kemudian Benny menjawab, "Saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air." Kemudian Udin ikut menjawab, "Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih." Anak-anak, kata "ayo kita bermain air" ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan atau bermain air bersama. Kemudian kalimat dari Udin, "Mari menjaga sumber air bersih" ini juga merupakan ajakan agar kita selalu menjaga sumber air bersih. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya, ini ada percakapan antara Lani, Dayu, dan Siti. Mereka awalnya melihat gambar orang sedang antri. Kemudian Lani berkata, "Itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu." Dayu menjawab, "Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu?" Kemudian Siti menyahut, "Saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu, silahkan antri dengan tertib." Kalau menurut Lani bagaimana? Lani menjawab, "Mari menghemat air agar tidak kekeringan." Dayu menyahut, "Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi." Dari percakapan ini, kalian bisa menemukan mana saja ungkapan ajakannya. Iya, benar sekali. Yang pertama, ayo Bapak dan Ibu, silakan antri dengan tertib. Ini merupakan ungkapan untuk mengajak Bapak dan Ibu mengantri dengan tertib. Yang kedua, mari menghemat air agar tidak kekeringan. Ini juga merupakan
ungkapan ajakan kepada semua orang untuk berhemat dalam penggunaan air agar tidak terjadi kekeringan. Ingat-ingat ya, ungkapan ajakan itu cirinya menggunakan kata ayo atau mari. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong artinya adalah ungkapan meminta bantuan pada orang lain dengan bahasa yang santun atau bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Sebagai contoh, ini ada percakapan antara Dayu dan Lani. Dayu berkata, "Lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya meminta tolong?" Kemudian dijawab oleh Lani, "Memang lelah, tetapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu?" "Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya." "Terima kasih Lani." "Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali." Nah, di sini ungkapan permintaan tolongnya yaitu, "Tolong bersihkan papan tulis ya." Nah, di sini Dayu sedang meminta bantuan kepada Lani agar dia membersihkan papan tulis, sementara dia akan memanggil ibu guru. Contoh yang lainnya yaitu, "Kakak, tolong bantu aku mengerjakan tugas sekolah ya." "Adik, tolong jangan ribut ya. Kakak sedang belajar." Dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ya anak-anak, setelah kita dibantu oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Sampai di sini, anak-anak sudah bisa memahami? Alhamdulillah. Anak-anak, ini ada beberapa ungkapan. Ayo kita kerjakan bersama-sama, termasuk ke dalam ungkapan apa ya? Nomor 1. "Udin, bisakah kamu menolongku menggeser kursi ini?" Menurut kalian ini termasuk ungkapan apa? Iya, permintaan tolong. Karena di sini Udin dimintai bantuan untuk menggeser kursi. Yang nomor 2. "Mari kita bantu warga membersihkan sampah sisa banjir semalam." Ini adalah contoh ungkapan apa ya? Iya, ungkapan ajakan. Karena ada kata mari ya. Kemudian juga di sini mengajak orang-orang untuk membantu membersihkan sampah. Yang nomor 3. "Terima kasih teman-teman sudah mau ikut menyumbang pakaian untuk menolong korban bencana tanah longsor." Sudah jelas ya? Ini adalah ungkapan terima kasih karena ada kata terima kasihnya. Kemudian yang keempat, "Gerak tangan dan kakimu luas sekali. Lani memang pandai menari." Nah, kira-kira ini masuk ungkapan apa? Benar sekali, ini adalah ungkapan pujian. Yang terakhir, nomor 5. "Benny, ayo kita belajar berenang bersama." Ungkapan apa? Ungkapan ajakan. Nah, anak-anak sudah bisa ya? Alhamdulillah. Anak-anak, untuk tugas hari ini, silahkan kalian buat satu contoh ungkapan pujian, terima kasih, ajakan, dan permintaan tolong di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu, kirimkan hasil pekerjaan kalian di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video hingga akhir. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Apabila
ada kurang maupun salahnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.